Oke teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan mengasih tips ya, cara cepat ya menangani misalkan power amplifier teman-teman ya, jika mengalami kayak apa ya, mungkin kayak rusak atau apa komponennya mungkin perlu diganti. Jadi kira-kira itu mana sih yang lebih tepat dulu untuk diketahui dulu. Akan saya kasih tahukan cara tips itu. Menurut saya ini adalah cara tips yang cepat ya, cepat dan menurut saya tidak terlalu apa ya, bisa dikatakan ya tidak terlalu rumit gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung fokus ke kitnya itu yang bagian mana teman-teman. Nah ini saya tunjukkan dulu adalah power saya. Ini yang pernah saya review di video saya sebelumnya teman-teman. Nanti akan saya perlihatkan komponen dalamannya apa aja, teman-teman bisa lihat ya. Di sini saya nanti kita juga tes sekaligus. Ini power lama, itu sudah jarang saya pakai ini sudah saya taruh di almari ya, sudah jarang saya pakai. Ini merakit tahun 2008 dan juga sekaligus sampai sekarang belum ada satu komponen pun yang saya ganti. Nah di sini saya juga punya tune control. Nah ini adalah tune control lawas saya. Sebenarnya saya menyediakan ini untuk pergantian apabila terjadi kerusakan pada tune control, tapi sampai sekarang alhamdulillah sih sampai sekarang belum rusak ya. Dan ini tune control di harga tahun 2008 ya, 2007 itu saya beli. Pokoknya saya beli komponen 2007, rakit 2008. Ini harganya masih 38.000 harganya GM. Jadi ini sudah saya pasang kabelnya. Kabel ini sama seperti yang di sini tuh. Jadi saya apa ya, saya tata untuk panjangnya itu sama. Jadi ini saya pasang ini 2000 ya 2008 pada saat. Pokoknya intinya 2008 lah. Power ini pokoknya jadi itu 2008. Jadi 2007 itu beli komponen nyicil gitu ya. Jadi sampai 2008 baru terkumpul, baru saya rakit. Ini adalah tune counter yang saya gunakan untuk ini. Sama, dia sama dari GM juga. Cuma mungkin beda PCB tapi sama dari GM juga teman. Nah nanti akan saya tunjukkan dalamannya. Ini sampai sekarang tadinya itu saya bungkus pakai plastik ini ya. Nah, sampai plastik ini. Karena ini pergantian apabila terjadi misalkan bagian tune counternya rusak, jadi hanya saya tinggal lepas, tinggal ganti. Kalau itu pun ganti ya wajar kalau sekarang, tapi alhamdulillah sih nggak ada. Potensionya ini alpha, potensio yang bagus kalau menurut saya. Ukuran 50k, saya kalau potensio 50k ya. Kalau untuk volumenya di sini teman-teman bisa cari mungkin yang 50k atau mungkin berapa nih, 50k. Teman-teman bisa cari yang 100k juga boleh ya teman. Oke teman-teman, di sini kita buka dulu ya untuk boxnya ya, kita buka dulu, kita lepas nih. Nah oke, ini adalah dalaman komponennya ya, di dalam boxnya ini komponennya seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Ini adalah bagiannya ya, dan kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat ini turbo 10 ampere tuh era ya. Jadi ini CT45 tapi saya pakai di CT25 ya, karena saya menggunakan power 150 watt standar, belum ada yang dimodif, jadi masih standar ya. Kita akan coba lihat dulu ya teman, saya perlihatkan terlebih dahulu. Nah kita kalau lihat dari dekat seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ini semuanya masih standar, masih. Nah kita bisa lihat nih, di situ ada speaker protector juga dari GM, semuanya dari GM ya. Jadi akan saya tunjukkan nanti kira-kira untuk mengetahuinya itu di bagian apa, kitnya itu di bagian apa dulu ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini semua, jadi teman-teman bisa lihat. Nah ya itu ya. Oke ya, jadi saya tunjukkan dulu, saya kasih tips dulu cara cepatnya seperti apa sih untuk mengetahui kerusakan. Kita fokusnya tuh kemana dulu, ke kit mana itu teman-teman pada saat terjadi masalah pada power amplifier teman-teman ya.
Nah, oke teman-teman, jadi kalau teman-teman punya power yang mungkin ada masalah dengan suara ya, suaranya kok kecil tiba-tiba. Nah, teman-teman saya tunjukkan ya, ini kan power ya. Ini ada driver, teman-teman. Teman-teman udah tahu ya input pada driver. Jadi ini memang nggak kelihatan ya, teman-teman. Coba nanti saya balik dulu ya, teman. Nah, oke teman-teman, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah input ya. Inputnya itu di sini. Nggak kelihatan ya. Sorry nggak kelihatan ya. Ini adalah inputnya, teman. Nah, teman-teman kalau jika lo mengalami yang namanya semacam kayak apa ya? Kayak suaranya mengecil, teman-teman. Solusi yang bukan solusi dulu, teman-teman ya. Ini adalah cara mengetahui bagian mana sih bagian komponen atau bagian driver mana yang kira-kira bermasalah, teman-teman. Nah, saya akan apa ya, saya ini dari saya ya, mungkin kalau teman-teman punya cara sendiri silahkan. Ini dari saya, kalau saya biasanya itu yang paling sering saya gunakan ya, saya putus dulu bagian input driver, teman. Ini kan input driver ya, saya contohkan dulu driver power. Driver ini sama seperti yang apa ya di video-video saya tunjukkan dulu ya. Nah, oke teman-teman, ini adalah power 150 watt. Itu sama seperti kayak yang di apa ya, power saya yang saya pakai ya. Ini sama persis, nggak beda jauh. Ini produk dari GM juga, masih standar, jadi belum ada. Nah, saya biasanya itu saya lepas dulu bagian input pada driver seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah kabel. Nah, ini adalah kabel input, itu saya lepas terlebih dahulu, terus saya tes ya. Ini di luar transistor ya, misalkan transistornya nggak ada masalah. Oke, transistor kita lihat biasanya kalau transistor mati, rata-rata mati tuh, rata-rata transistor mati pada pada driver ya, untuk finalnya ya teman-teman, untuk finalnya ya, bukan TR yang ada dalam drivernya, tapi untuk finalnya. Kalau nggak panas itu biasanya, kalau transistor mati itu panas, disertai dengan panas terus dengungan, itu kebanyakan rata-rata transistor mati. Nah, saya biasanya saya putusinnya inputnya kalau transistornya nggak ada masalah ya, nggak mati. Jadi saya ambil inputnya seperti ini ya, terus saya tes. Ini saya kasih musik ya, tapi menggunakan potensio. Jadi teman-teman kasih potensio dulu, terus saya puter. Oh, nggak ada masalah, input L sama R normal, nggak jadi masalah. Jadi intinya pada kerusakan power, teman-teman, misalkan ada trouble, suaranya kecil, suaranya kok, bassnya kok prek 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 prek, prek, kayak seperti kayak nggak ada sinyal masuk ke driver. Nah, saya mencari sumbernya dari mana ya, dengan cara seperti ini. Jadi inputnya itu saya lepas dulu, atau enggak teman-teman, makanya kenapa input itu kasih panjang dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman pas ada rusak bisa potong ya teman-teman, nanti bukan disambung, nanti dipotong bagian untuk ke tune kontrolnya, teman-teman bisa solder kembali gitu. Jadi nah, terus saya cek, oh aman, nggak ada masalah, berarti kemungkinan besar untuk driver powernya ini nggak ada masalah, jadi aman, berarti drivernya aman. Teman-teman bisa coba nanti kasih tune control, bisa kasih tune control lain ya. Jadi jangan menggunakan tune control dulu, kamu apakah dari tune controlnya bermasalah atau enggak. Nah, kita cari tune control terserah teman-teman mau pakai tune control apa. Seperti ini yang saya pakai tune control di power saya ini ya. Teman-teman bisa pakai tune control terserah, mau pakai tune control model apa terserah teman-teman ya. Jika sudah dikasih tune control ternyata suaranya masih normal, nggak ada masalah, oh kemungkinan besar aman. Jadi driver ini tidak ada masalah ya, drivernya itu aman, tidak terjadi masalah. Oke, ini saya contohkan aja ya seperti ini ya. Ini adalah inputnya seperti saya jelaskan tadi, teman-teman. Jadi saya lepas dulu untuk bagian inputnya, terus saya cek bagian inputnya di sini. Saya cek kalau misalkan teman-teman mengalami suaranya kok gini ya, suaranya kok cacat sebelah, misalkan yang L kenceng, yang R pelan. Kalau stereo mungkin bisa dari musiknya, memang musiknya dari sana memang kenceng atau yang keras. Kalau vokal biasanya, kalau musik karaoke kan LR, vokalnya itu kadang di L atau mungkin di R, musiknya di R atau L. Itu musiknya keduanya masuk, cuma vokalnya aja yang berbeda, kadang di sebelah kanan atau sebelah kiri, itu seperti itu kalau musik karaoke. Kalau powernya stereo, semuanya stereo teman-teman. Jadi kalau suaranya kok semua musik suaranya kok pelan, nah itu bisa diakibatkan, mungkin teman-teman bisa cek satu persatu, bisa dilihat, dicari tahu.
Kalau ternyata kok sumbernya dari driver, berarti kemungkinan besar ada beberapa komponen yang itu sudah mulai harus diganti. Kalau teman-teman mau mengganti satu persatu atau mencari sumbernya dari komponen satu persatu, silakan ya. Itu memerlukan waktu yang cukup lama ya. Kalau teman-teman mau nggak keberatan, mungkin driver udah dipakai bertahun-tahun, udah 5 tahun 10 tahun, kalau misalkan teman-teman mau mengganti semuanya driver ini ya, tanpa finalnya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, silakan aja. Itu malah lebih bagus mungkin karena baru lagi ya kan. Nah oke teman-teman ya, jadi seperti itu. Kalau saya sih, saya itu biasanya saya lepas dulu untuk inputnya, terus saya cek di sini, oh driver aman, nggak ada masalah. Oh, terus sumber yang lain, sumbernya itu dari mana? Nah kita bisa fokus ke tune control. Jadi tune controlnya mungkin ada masalah atau enggak lah, kita coba saya apa ya, ini powernya ya, saya jatuhkan dulu ya, bukan jatuh ya. Oke ya, kita lanjut ya teman-teman. Jadi untuk driver tadi sampai driver ya, drivernya aman, nggak ada masalah. Terus apa penyebabnya yang kok suaranya kok misalkan kok pelan kayak apa? Nah kita bisa fokus ke bagian tegangan ya, bagian tegangan tune control ya. Bagian tegangan control ini kan tune controlnya ya, jadi bagian tegangannya, bagian tegangan, apakah tegangan dari tune control itu mati atau enggak. Jadi kalau misalkan tegangannya enggak ada, kemungkinan besar bisa disebabkan oleh tegangan pada tune control. Terus kalau tegangannya normal, terus gimana? Nah kita bisa lihat dari sumbernya. Teman-teman jangan menganggap menyepelekan yang namanya sebuah perkabelan. Apakah ada kabel yang lepas? Nah itu bisa dilihat kabel-kabelnya teman-teman. Kabelnya semuanya nggak dari normal. Lepas itu dari kabel kayak di PCB atau apa itu lepas. Bentar saya tunjukkan dulu ya. Nah ini saya punya tune control yang sama ya. Ini jadi ini pak kabel untuk indikator LED, sedangkan yang ini adalah untuk bagian kabel untuk input tegangan ya, untuk tegangan pada tune control teman-teman. Nah ini adalah salah satu tune control yang lama, jadi ini sudah saya cek dulu, nggak ada masalah teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat perkabelan semuanya. Nah teman-teman jangan menganggap bahwa perkabelan terkontrol itu yang mana ya, semuanya itu dari meliputi dari potensio, dari bus atau apa, ada nggak yang lepas, atau mungkin bagian komponen-komponen terkecil, apakah soldernya semuanya sudah disolder semua atau ada yang lepas. Itu sangat penting teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah ini dalam keadaan semuanya normal. Terus semuanya lihat potensio kabel-kabel yang berada di potensio, apakah itu ada yang lepas atau enggak, karena dua lepas itu juga bisa menyebabkan suaranya kadang berbeda atau mengalami namanya penurunan teman-teman. Oke ya, terus kita bisa lihat yang saya tadi anggap, jangan dianggap sepele ya, jadi anggap remeh, potensio gitu. Nah orang sering mengatakan potensio ini enggak kenapa-napa, masih bisa dipakai teman-teman. Tanda-tanda potensio masih kalau misalkan dia masih kayak seret ya, ini kan seret ya, itu bener-bener masih bagus karena dia itu masih nyakot. Tapi kalau kadang-kadang baru dibuka kayak los gitu ya, nah itu waspada. Itu biasanya potensio itu pada saat apa ya, dibuka di situ apa ya, dia itu seperti kayak tidak menempel tapi tidak pakem, apa tidak benar-benar tidak kenceng ya, tidak gak rosok gitulah teman-teman, bahasa saya seperti itu, paham ya teman-teman bahasa saya. Jadi seperti nah tidak ada salahnya teman-teman coba beli potensio baru, dites dulu satu persatu dengan potensio yang baru. Oh ternyata nggak ada masalah, oh normal. Kalau semuanya udah normal ya, udah kan potensionya semuanya sudah nggak ada masalah, nggak ada normal, teman-teman juga bisa cek juga bagian potensio dari volume ya. Tadi saya nggak tahu saya pegang itu potensio apa ya, ini cuma ada bass treble gitu. Nah potensio volume itu kan yang paling sering kadang bermasalah ya. Nah suara kadang kok nggak bisa suara kencang padahal itu volumenya dibuka, kadang nggak bisa ngerespon. Hati-hati, biasanya volume atau potensio yang ada di volume ini bisa jadi mungkin udah waktunya harus diganti. Nah ini potensio ini juga kualitas bagus, ini produk dari Alpha. Di sini sudah ada karet ya, ini adalah karet untuk membungkus agar supaya tidak ada debu yang masuk teman-teman ya. Meskipun kadang debu masih masuk, itu masih karena mungkin akibat dari kipas ya teman-teman.
Nah, seperti itu, teman-teman bisa ganti yang baru. Apakah potensionya itu mengalami kerusakan atau tidak? Nah, seperti itu. Jikalau semuanya udah beres, teman-teman bisa coba tes hasilnya seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi sebelum teman-teman membeli, teman-teman cek dulu. Tapi kalau teman-teman punya cadangan kayak saya, mungkin enak ya. Saya sarankan kalau teman-teman punya cadangan untuk mengetahui tes-tes itu lebih bagus teman-teman ya. Jadi teman-teman lebih cepat, lebih praktis, dan lebih simple, dan lebih nggak rumit cara mengetahui misalkan ada trouble di power amplifier kok suaranya kecil, suaranya gini atau apa. Nah, mungkin bisa terjadi yang seperti saya sebutkan tadi ya, seperti itu. Nah, ini memang tune control udah lama, jadi ya apa sih bisa saya katakan ya, tune control udah cukuplah lama sekali sebenarnya. Jadi teman-teman, jadi seperti ini. Jadi memang saya menyiapkan cadangan untuk tune control teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, itu. Dan kita lanjut ke apa ya, ke power saya dulu. Power saya ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah salah satu juga saya masih produk lama. Dan sampai sekarang ini juga masih belum ya, katakanlah itu masih belum ada komponen satupun yang saya ganti. Jadi ini saya masih menggunakan komponen lama gitu ya. Seperti teman-teman lihat, suncan-nya ini aja, transistor suncan-nya aja juga masih transistor ya seperti ya di video-video saya itu. Transistor yang standar itu enggak bagus-bagus, enggak, bukan transistor yang super. Saya hanya menggunakan penambah bass itu cuma Galaxy Tune Control. Jadi Galaxy Tune Control turunkan ke driver. Pendinginnya juga pendingin flat ya itu tadi teman-teman. Jadi ini yang anti jeduknya saya menggunakan kapasitor bentar. Nah, ini anti jeduk saya menggunakan kapasitor Milar ya. Jadi 400 berapa, saya lupa ukurannya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi saya taruh di saklar, jadi saya jamin 100% tidak akan jeduk. Teman-teman bisa cari di lampu bekas ya. Saya lampu bekas, lampu Philips tuh kemarin saya pernah itu punya lampu Philips, saya lihat sama itu. Itu sama persis yang ada di sini. Lampu bekas lampu Philips ada itu yang 24 watt. Cari kalau punya lampu Philips bekas 24 watt, kalau mesinnya dalam keadaan sudah nggak kepake semua, teman-teman bisa ambil kapasitor 9-nya untuk anti jeduk itu. Kalau nggak salah ukurannya berapa ya, nanti akan saya taruh di bawah ya ukuran kapasitornya. Nah, kita lihat dulu bagian dari sebelahnya ya. Nah, oke ya, kita lanjut ke tegangan dulu ya teman-teman ya. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, jadi kalau teman-teman mengalami kerusakan, teman-teman juga bisa lihat yuk bagian tegangan-tegangan untuk tune control, baik tune control maupun drivernya. Jadi kalau drivernya aman, mungkin ada di tune controlnya bermasalah. Jikalau teman-teman punya suara yang kadang suara kok kecil, kadang atau apa lah, kadang suaranya bisa biar kenceng kok kadang-kadang hilang, suara kok mengecil ya, teman-teman bisa cari seperti saya tadi, cari dulu drivernya, nanti dilepas inputnya, jadi bisa ganti dengan yang lain ya, bisa diganti dengan tune control yang lain. Atau mungkin kalau misalkan drivernya nggak ada masalah, berarti sumbernya ada di tune controlnya. Kita cek satu persatu seperti itu. Dan jangan lupa untuk bagian tegangan, karena di tegangan itu kan, tegangan untuk tune control itu kan sangat penting. Jadi teman-teman bisa lihat di pada tegangannya ya teman-teman. Terus di sini saya sendirikan. Jadi untuk di tegangan utama untuk power itu 4 elko, 4 biji elko ya. Jadi saya menggunakan dioda kiprok. Jadi ini kalau nggak salah 30 ampere kata saya. Dioda kiprok ya. 30 ampere, 40 ampere atau 50 saya lupa ya. Pakai dioda kiprok. Sini trafo 10 ampere era. VAC 25 volt. Terus ada trafo ini kan 1 ampere ya. Coba kita balik dulu ya. Nah, kita balik, ada trafo 1 ampere ya. Terus di sini ada trafo 11 ampere. Kalau teman-teman nanya trafo 1 ampere itu untuk apa ya? Saya tunjukkan trafo 1 ampere yang ini saya gunakan untuk suplai. Ini kan ada PSU
rakitan saya ya. Jadi saya menggunakan PCB polos. Jadi saya cater pakai pisau ya dulu. Di sini trafo 1 ampere saya gunakan untuk tegangan ini apa aja, speaker protector sama kipas. Nah, di sini saya kipasnya itu saya menggunakan 1 ampere sama untuk protektor. Jadi hanya cuma dua beban aja. Jadi protektor sama kipas. Kenapa seperti itu? Karena saya tidak mau untuk bagian tegangan ekstra pada trafo terlalu banyak beban. Nanti kalau misalkan terjadi kerusakan, itu yang menurut saya terjadi rusak pada trafo di tegangan ekstranya, itu yang menurut saya jadi masalah ya. Makanya saya sendirikan tuh. Terus untuk tune control itu saya gunakan di tegangan ekstra ya. Saya supply di tegangan ekstra pada trafo. Jadi trafo ini untuk tegangan ekstra hanya saya pakai untuk tune control sama galaksi. Jadi kipas sama speaker protector itu saya kasih trafo sendiri seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi oke ya. Jadi itu ya teman-teman tips saya mengenai cara cara simpel ya untuk mengetahui kerusakan pada power amplifier. Jika teman-teman mengalami masalah dengan suara kok kecil atau cara mengatasinya, cara mengetahuinya dengan cara seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, ini kali ini kita akan saya juga tes juga ya teman-teman. Saya tes dulu ya. Oke teman-teman, jadi ini sekaligus penutup ya. Jadi ini saya saya on-kan dulu powernya teman-teman ya. Dan ini sekaligus closing. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.